Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya sedikit akan mengulas tentang distribusi frekuensi ya. Ini secara pengertiannya dulu ya, secara pengertiannya. Jadi distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item ya hanya masuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Jadi misalnya ada distribusi frekuensi berat badan atau tinggi badan, ya kan, satu individu itu kan nggak mungkin berat badannya ada di kelas A dan juga ada di kelas B, pasti masuk ke salah satu kelas saja gitu. Itu ya konsepnya. Kayak ya mungkin yang umum kita gunakan misalnya distribusi frekuensi nilai yang ada dibagi, ada kelas A, kelas B, kelas C, D sama E misalnya ya. Nah itu kan salah satu atau seorang individu kan hanya masuk ke dalam salah satu kelas nilai. Nggak mungkin nilainya dia ada dalam satu mata kuliah ada nilai A dan B atau A dan C gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengatur data mentah. Data mentah di sini maksudnya data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi ya, tanpa mengurangi informasi yang ada. Jadi biasanya nilai itu kalau masih dalam bentuk data mentah itu kita melihatnya itu masih belum dapat informasi gitu ya. Tapi ketika digambarkan atau divisualkan dalam bentuk tabel atau grafik, itu kita langsung menemukan satu informasi tertentu gitu ya. Cepat kita menangkap informasi. Sebagai ilustrasi misalnya ini. Nah, misalnya di sini ada diketahui ini data mentah nilai ujian statistik 50 mahasiswa. Buatlah distribusi frekuensi untuk data di atas gitu ya. Nah, ini kan datanya kan masih ini nih, masih apa sih? Ketika kita melihat data ini, kita belum menangkap informasi tertentu gitu ya. Tapi ketika dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, ada informasi yang cepat kita menangkap suatu informasi. Nah, bagaimana caranya nilai yang masih tersebar seperti ini itu kita buat distribusi frekuensinya. Jadi saya lebih konsen ke studi kasusnya. Teorinya saya rasa ada di slide ya gitu ya. Nah, caranya adalah kita menentukan dulu range-nya gitu ya. Range-nya itu adalah nilai tertinggi ya dikurang nilai terendah. Kita lihat dari data tadi, nilai tertinggi Anda cari di sini, nilainya itu adalah 86 gitu, ada di sini ya. Nilai terendahnya adalah 22. Nah, maka range-nya itu adalah 86 dikurang 22, 64. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari banyaknya kelas. Ada berapa banyak kelas yang kita buat. Nah, caranya adalah kita menggunakan formula ini ya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50
itu adalah Anda cari menggunakan kalkulator, tekan saja kalkulator. Setelah itu Anda kalikan dengan 3,3, baru ditambah 1, nanti hasilnya adalah 6,61. Ketemulah nilainya adalah angka, kita bulatkan ya, ini menjadi angka 7. Berarti nanti banyaknya kelas itu adalah ada 7 kelas nanti yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari interval panjang kelas gitu ya. Panjang kelas itu kita menggunakan formula I sama dengan R dibagi K ya. R-nya sudah kita cari di awal 64. Kemudian K-nya ini disarankan kita balikin lagi ke nilai awalnya. Karena tadi terpaksa kita bulatkan karena banyaknya kelas itu harus bersifat integer ya gitu ya. Ya sama, banyaknya orang itu kan harus integer. Kan nggak mungkin banyaknya orang 6,61 orang. Jadi yang ada adalah 6 orang atau 7 orang. Jadi kita namanya pembulatan ya gitu. Kalau integer itu harus kita bulatkan. Tapi ketika kita mencari interval agar nilainya mungkin tidak ada yang dikurangi atau dilebihi, maka kita kembalikan ke awal. 64 dibagi, ini salah ngetik saya, ini harusnya 6,61 ya gitu ya. Itu hasilnya sekitar 9,67. Nah ini kita bulatkan, ini dia menjadi 10 gitu ya, di 10. Nah sebenarnya untuk membuat distribusi frekuensi, informasi inti yang kita butuhkan ini ya, range, panjang kelas, dan interval, terutama yang dua ini ya, banyaknya kelas berapa, intervalnya berapa. Kemudian langkah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah kita untuk membuat kelas pertama itu startnya itu dari nilai berapa, nilainya berapa sih startnya. Caranya adalah Anda cari nilai minimumnya. Nilai paling kecilnya berapa sih? Ternyata di sana nilai paling kecil adalah 22. Nah, maka memilih tentu batas bawah ya di sini masuk. Kelas pertama adalah boleh menggunakan 22, 21, 20 gitu ya. Jadi yang terdekat lah dengan yang minimum itu. Tapi sangat disarankan kita memilih angka yang yang gampang atau yang unik lah gitu ya, yang mudah terkait dengan penyusunan dalam bentuk distribusi frekuensi. Biasanya angka-angka itu adalah angka-angka puluhan ya, puluhan. Makanya di sini kita pilih angka 20 nih. Kita pilih angka 20. Kalau memilih 21 boleh Pak, boleh. Memilih 22 boleh, nggak masalah. Tapi untuk memudahkan penyusunan dalam tabel distribusi frekuensi, kita memilih angka yang puluhan gitu ya. Jadi ada 0 di belakangnya ya maksudnya ya. Nah kemudian ini distribusi frekuensi ya, ini ini yang benar distribusi frekuensi, ini kurang nih Bapak ngetiknya. Nah kemudian di sini ini salah ngetik, distribusi nanti di apa? Ini distribusi frekuensi yang benar. Kemudian nah tadi kan batas bawah kelas yang pertama tadi kan 20 gitu ya. Maka kita tahu panjang kelasnya itu tadi adalah 10 gitu ya. Jadi dari ini batas kelasnya 10, intervalnya panjang kelasnya 10 ya gitu ya. Intervalnya 10
Jadi berapa sih ini batas bawah ya? Berapa sih batas atasnya? Ya, kalau Anda bingung, Anda pakai tangan aja gitu kan. Jadi Anda startnya dari 20, berarti kan ada 10 jari ya. Nah, 20, 21, nanti ketemu angka 29 gitu ya. Jadi dapatlah ini 29. Kemudian ini kelas yang pertama. Kelas yang kedua tinggal lanjutnya ada 30, 39. Nah, biasanya pola udah teratur. 40, 49. Kemudian 50, 59. 60, 69. 70, 79. 80, 89. Banyaknya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai gitu ya. Ini kelasnya. Kemudian ada lagi istilah tepi kelas. Di slide itu ada teorinya. Tepi kelas itu diperoleh dengan cara untuk batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Jadi ini ketemunya 19,5. Batas atasnya kita tambahkan dengan 0,5, jadinya 29,5. Seterusnya ke bawah itu ya, sampai terakhirnya adalah 79,5 sampai 89,5. Nah, titik tengahnya, mencari titik tengahnya, jadi Anda boleh menjumlahkan ini 20, angka 20 dan 29 Anda bagi 2 gitu ya. Jadi rata-rata dari batas bawah, atau boleh juga rata-rata dari tepi kelasnya gitu ya. Jadi Anda jumlahkan 19,5 ditambah 29,5, nanti ketemunya 24,5. Begitu seterusnya ke bawah ya, dengan cara yang sama nanti didapatkan angka-angka seperti ini ya. Nah, kemudian mencari frekuensinya gimana? Jadi frekuensi di sini maksudnya menunjukkan banyaknya orang atau banyaknya individu yang memperoleh nilai di antara 20 sampai 29. Kita lihat di sana di data tadi, berapa orang sih yang memperoleh nilai di antara 20 dan 29. Kita lihat di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti ada 4. Makanya di sini frekuensinya adalah 4. Begitu seterusnya untuk yang 30, 39 Anda cari berapa banyak orang mendapat nilai 30 sampai 39, bisa dibuktikan nanti 7. Seterusnya ke bawah nanti, maka ditemukanlah angka-angka ini. 80, 89 itu adalah 2. Oke, mungkin itu saja review atau penjelasan singkat dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.